saya satu gelas 150.000. Istri saya tanya, Mas, gelas satu saya kata betul. Sawongnya gimana? Ini saya minumnya di hotel nih. Saya tanya kepada yang mungkin, Mbak, ini satu gelas berapa? Ustaz, itu satu gelas 150.000. Kenapa kopi ini sangat mahal, Mbak? Dijawab, alladzi yakhruju min silitil luwak. Coba ini barangkali agak untuk membuat suasana menjadi lain lah. Tapi paling tidak itulah. Makanya saya pilih komunikasi publik seperti ini. Jangan merasa sombong. Orang merasakan nikmatnya kaya karena pernah miskin. Orang merasakan nikmatnya sehat karena pernah sakit. Iya Pak Andi. Kalau mau seneng sekarang, jangan nunggu tua. Makan enak kok ngenteni tua. Makan enak ngenteni lorong. Naik mobil anyar kok ngenteni ambulan. Jadi ini iso selonjor. Nah, sekarang ini senang ketawa-ketawa itu. Kita tidak tahu besok jadi apa itu hak Allah. Maka hidayah tadi. Ada yang kecil maksiat, dewasa taat, tuanya tobat. Ya enggak? Ada yang kecil ibadah tepung, tuane maksiat. Ada yang kecilnya maksiat, besarnya maksiat, tuanya istiqomah maksiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Fauzi. Saya derek titip Cahyo Sumobar, dan Jimaiyah ini tidak ada organisasinya, tidak ada strukturnya, tidak ada atasan bawahannya. Sampeyan Jimaiyah, alhamdulillah, tidak Jimaiyah, alhamdulillah semua baik. Tidak ada susunan otoritasnya, jadi monggo lah pokoknya ditemani untuk ben iso seneng rasa ngendani ambulan. Nah, kemudian tolong diingat bagi terutama yang semester akhir ya, yang semester awal ya. Jadi beliau ini memiliki gini, Jimaiyah itu kan kita dulu sudah mengenal ada pembongkaran mesin otak kita, mesin hati kita dibongkar supaya mendekati atau berkembang menuju apa yang sebenarnya disiapkan oleh Allah. Menurut Sabran kan otak manusia digunakan paling banyak sekarang masih sekitar 8% ya Bang? Iya Bang? Ya, sekitar, pokoknya isi. Apa namanya? Kalau otak dipakai 10% itu penelitian lama yang terbukti tidak benar. Oke. Jadi kalau sekarang ya bisa dikatakan bahwa otak kerja itu hampir selalu 100%, yang fungsi utamanya membuat seolah-olah yang kerja hanya 10%. Oke. Tapi sekarang kan ada kerjaan standar dan kerjaan kreatif, ada kerjaan kuantitatif dan kerjaan kualitatif. Maksud saya gini, jadi kita mengenal misalnya ono wong sing belujur wae ibarat bal-balan itu ora gelem menggok-menggok, ora gelem operasilan, ora gelem lambungi tapi turute. Jadi orang yang berpikirnya linear. Dan ini bagus untuk orang yang memang taat dan pegawai yang memang hidupnya di situ. Orang yang taat sholat, taat ibadah, tapi dia tidak bisa bergaul dengan banyak kemungkinan, maka dia sebenarnya diperlukan mekanisme berpikir yang siksa. Kemudian kalau perlu dia spiral, jadi bisa, kalau perlu nanti puncaknya ada siklikal. Jadi kalau Anda sudah siksa kayak beliau tadi, Kiai Fauzi, itu gue mesti orang nyongko. Rene jebul mencolot Rono jebul mencolot Rene, kan gitu. Jadi beliau mampu menciptakan apa namanya indahnya kehidupan dengan siksa-siksa pemikiran, dan untuk bisa siksa dibutuhkan imajinasi. Bahkan sekarang untuk ngurusin fikih saja perlu imajinasi. Pak Muzamil ini, karena dia waktunya nanti tinggal sedikit, saya ingin pamerkan Pak Muzamil ini akan menjadi perombak prinsip-prinsip fikih, terutama epistemologinya dan lugawiyahnya. Ini 14 abad orang dibiarkan berada di
di ketidaktepatan istilah, dan Pak Muzamil nanti akan yang melompat. Itu karena dia ketemu saya di pencucian mobil, kemudian ikut Ma'ian, dan di sini dia memiliki keberanian imajinasi yang luar biasa. Nah, beliau sangat cocok, dan beliau sudah siksa, sudah spiral, sudah siklikal, macam-macam. Itu membuat kita tidak kaku, membuat kita tidak bodoh ya. Jadi misalnya bersolat kok orang untuk salam, orang untuk salaman, bukan orang imajinasi, orang ketepatan berpikir, orang siksa. Kamu bersolat, kan terus bersolat, assalamualaikum, ini kan ojo meneh kok salaman bal-balan ya untuk buangker banget ya untuk sing ora itu adalah kue ngentut ki ganggu wong akeh. Ning nek secara syar'i, secara fikih nuntut bersolat ora masalah kan begitu. Nah, orang kalau tidak punya pemikiran yang imajinatif dan siksak seperti itu tidak bisa melihat konteks iki mangko iki muamalah dan seterusnya. Nah, beliau ini contoh yang baik dari yang ini yang kita butuhkan. Karena di sini bukan yang diomongkan yang penting bagi Anda. Anda sudah tahu semua yang diomongkan. Yang penting adalah Anda dibiasakan untuk berpikir lincah, untuk berpikir siksak, untuk berpikir imajinatif, untuk melihat hidup ini secara menyenangkan dan nikmat. Gitu loh. Karena wanita diciptakan tidak dari tulang kaki. Bu, gimana apa? Itu kira-kira teman sekalian ya. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Oke, waktu kita tinggal sedikit tapi tidak sedikit saya kira. Kita akan mendengarkan puisinya Pak Mustafa W. Hasim yang akan dikomentari sendiri dan diterangkan sendiri. Belum jadi pendekar, aku pendekar lagi tidur, bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kayu sudah banyak belakannya, maka kerja kok serius. Ini serius. Dari apa? Dia timbang akan sulit, akan dengan visi. Ini sebuah ilmu juga, ada ilmu kewartawanan. Tulis berita itu bukan untuk memahami banyak hal apa saja. Dia ada kondisinya. Ini ada sebuah lagu kecil yang saya temukan ketika saya dipaksa untuk diperhatikan pada anak-anak Pak Panduan HW di sebuah pinggir hutan itu. Pas Panduan kan diulang kayak berita. Akhirnya sajak berita anggula-gulaku. Aku kalau batangan. Jadi ya ini nanti sedikit bang ya. Judulnya ada kesemangat tahun bertahun ya. Pelajaran pertama bagi wartawan. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana, semua turun berita. Setengah semangat, setengah apa juga. Tetap kita udah ya, tetap apa? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana, semua itu harus ada kalau nyusun berita. Siapa dan di mana. Okay. Live and body, live and body, lengkap dengan endingnya, lengkap
dengan endingnya. Aduh, istilah ya. Iya, aku ada istilah ya. Hari ini dunia dan hidup sepertinya telah utuh dan lahir menjadi berita. Berita Pak ya, hidup itu berita. Ini masalahnya diberitakan orang. Masalahnya apanya tidak jelas. Sebab apa yang terjadi ini apakah sungguh terjadi ataukah tidak sungguh-sungguh terjadi? Kayak itu tadi yang dicirikan adalah sungguh. Yang orang itu yang atas berita, yang tadi yang berpasangan ciri. Hari ini apa? Maksudnya kata apa itu tidak jelas. Demikian juga kata terjadi. Halo kayaknya. Sebab yang terjadi bisa saja tidak terjadi. Yang tidak terjadi menjadi terjadi. Bisa pula yang menjadi adalah apa, tapi apa asal tidak terjadi. Apa malah sebenarnya itu menjadi terjadi dan dia cukup sebagai yang terjadi. Padahal dia hanya sekedar apa, bukan sebagai yang terjadi. Ini bisa apa sih? Bersahabat sih. Wartanya ngeluh dan pusing karena untuk berita pertama itu apa telah dilumpuhkan oleh keadaan, ditaruhkan oleh tangan-tangan yang berkuasa yang menyebabkan yang tidak ada menjadi ada. Sebagai bagaimana nasib unsur desa yang kedua itu mata satu sulung pasti dan misalnya siapakah siapa itu? Siapa? Kawan setengah peka ini. Dia bisa kalau ada tahun ini terlalu sedul-sedul bagi tukang sampah. Padahal pelaku suka kota gede ya loh. Kalau kita ini preman lah ya. Berita yang pernah budaya, kalau tadi kan sudah banget. Dari berita yang mendepanan, taktik, katanya Mbak Tanun, terjadinya ada kalau kecil, berbagai apa saya frustasi, yang dino bagi berita naik. Aneh orang relatif. Siapakah siapa itu? Apakah siapa itu benar-benar siapa? Atau sebenarnya bukan siapa-siapa? Apakah yang bukan siapa itu sebenarnya siapa? Apakah benar-benar bukan siapa-siapa? Apakah hanya ada satu siapa? Atau siapa itu berlapis-lapis? Roti ya. Dan tiap lapis itu benarkah itu siapa sejati atau semu? Lantas siapa yang paling dalam lapis dalam siapa ini? Apakah siapa bisa mengendalikan siapa? Atau siapa justru dikendalikan oleh siapa? Lantas siapakah siapa itu? Nah siapa lagi kalau bukan siapa?
benar siapa ini yang berbuat apa? Apakah benar apa ini yang dibuat oleh siapa? Dan siapa-siapa apa-apa dan siapa itu apa? Apa siapa apa dan di mana siapa itu ada di mana? Apa yang di mana? Siapa yang di mana? Apa yang kapan? Siapa yang kapan? Di mana yang kapan? Di mana yang kapan? Yang apa dan yang siapa? Ya deh. Karena biasanya kalau berberita itu harus berdasar fakta. Jadi kalau bis itu adalah imajinasi atau fiksi. Maka kalau imajinasi itu digabung jadi seperti ini. Nggak boleh, ini nggak boleh. Kita membolehkan kalau saya nulis. Kita larang nggak jadi isinya. Lantas mengapa ada apa? Mengapa ada siapa? Mengapa ada kapan? Dan mengapa ada di mana? Mengapa apa yang terjadi? Dan apakah mengapakan apa? Dimanakah mengapa menjadi kapan? Oke, lah ngerti. Hari ini apa, siapa, kapan, gimana, mengapa, bagaimana, begitu kacau hubungannya. Berita jadi sudah dicari bedanya dan sudah dicari samanya. Seperti tertutup kabut rahasia telah dikabut dan kabut telah menjadi rahasia. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana? Itu harus ada kalau nulis berita. Itu harus ada kalau nulis berita. Lead and body, lead and body, lengkap dengan endingnya, lengkap dengan endingnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mohon doa Pak Mustafa diberi anugerah Allah berupa sehat terus, aktif terus, dan membangkitkan adrenalin rohani dan intelektual di dalam jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, silakan berdiri, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap dengan usia Pak Mustafa sebetulnya. Luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan kalau Pak Mustafa itu hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam sahabat Nabi itu ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Gitu. Seandainya Pak Mustafa ada, mungkin 11. Kan ada al-asharaf al-mubasysyaruna bil jannah itu ya. Itu kalau hafal itu namanya sampean baca terus bisa awet muda loh. Ya. Saya dikasih ijazah kiai itu. Jadi kalau ingin awet muda, ngafalkan nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, gitu. Nah, seandainya Pak Mustafa ada 11 saya kira itu. Nah, luar biasa. Kan tahu ya al-asharaf al-mubasysyaruna bil jannah itu. Sayyidina Abu Bakar,
As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu al-asyarah al-mubashsharun bil jannah, gitu ya. Kalau usah ditanya yang lain bagaimana? Ini yang punya istilah itu. Nah, seandainya Pak Mustafa hidup pada masa Kanjeng Nabi, saya kira tidak 10, itu 11. Karena tidak ada seorang yang bisa berpuisi seperti itu. Rumi saja tidak seperti itu. Rumi tidak seperti itu. Saya kira luar biasa. Nah, saya mungkin menggarisbawahi dari apa yang tadi disampaikan oleh beliau Kiai MH Najib. Pertama tentang apa rahasia ma'iyah, gitu ya. Rahasia ma'iyah kenapa kok bisa kan gitu ya? Ya ini maksudnya kalau rahasia mestinya nggak disampaikan. Ini jadi nggak rahasia berarti. Ini hanya opini saya, gitu ya. Karena ma'iyah inilah Islam, gitu ya. Ma'iyah itu Islam, gitu ya. Terus sekarang kalau begitu saya mengatakan yang lain tidak Islam? Ya, Islam itu kan esensi, Islam itu nilai, gitu ya. Islam itu bukan, ya memang Islam itu ada ya zahir dan batin, tapi utamanya Islam itu pada nilai. Nah, tadi coba beliau bercerita, gitu ya. Misalnya reformasi. Kita bicara reformasi. Sekarang apa betul terjadi reformasi di Indonesia? Bagaimana? Reformasi itu terjadi apa enggak? Atau hanya ilusi? Atau hanya apa kalau bahasanya Mas Abraham tadi? Apa itu Mas Abraham? Tahayul. Tahayul. Reformasi itu nyata atau tahayul? Nah itu ya. Apa? Pseudo. Pseudo. Jadi reformasi sendiri itu sebetulnya ya lagi bete juga sebetulnya. Reformasi. Reformasi itu kan perubahan sampai ke akar-akarnya. Nah sekarang di Indonesia apa terjadi reformasi dari Orde Baru kepada yang disebut reformasi? Bagaimana? Esensinya terjadi apa enggak? Kan tidak terjadi, gitu ya. Nah, tidak terjadi. Bahkan sebetulnya ini keberlanjutan dari apa yang kita sebut dengan kebobrokan Orde Baru dalam era yang dibungkus dengan era reformasi. Kalau tadi beliau menyebut kemunafikan, gitu ya. Kalau di Orde Baru penuh kemunafikan, di reformasi apakah tambah besar, tambah kecil, tambah luas atau tambah sempit kemunafikan? Tambah luas kan? Nah, iya. Jadi kalau dulu politik disebut, kata beliau tadi, penuh kedustaan, penuh kemunafikan, penuh dengan penipuan. Sekarang politik apa terus jujur? Gimana? Nah, tambah bobrok kan? Nah, berarti esensinya reformasi tidak ada, gitu ya. Jadi bukan reformasi itu gagal, tapi reformasi memang tidak terjadi di Indonesia karena tidak ada perubahan, justru yang kemarin dibesar-besarkan. Nah, saya kira kenapa ma'iyah tadi yang sudah diteliti oleh siapa? Mas Arianto dicoba. Saya kira karena di sini ada keautentikan itu, di sini ada kejujuran itu, ada cinta. Nah saya kira ini tadi beliau juga, kalau teman-teman ya,
beliau mengharapkan teman-teman itu jangan menjadi orang yang makan apa? Mangga. Karena kalau Anda makan mangga di ma'iyah, ambil sesuatu tuh Anda makan dan Anda tidak melakukan sesuatu nanti. Gitu. Tapi mari Anda bergabung di sini dengan ma'iyah. Selanjutnya Anda memperjuangkan apa yang selama ini Anda dapatkan di ma'iyah. Gitu. Dan karena itulah Anda perlu menghayati apa sebetulnya yang dilakukan oleh beliau. Gitu. Karena kalau tidak seperti itu, ini tidak akan ada artinya pertemuan-pertemuan ini semuanya. Sampai sekarang duduk-duduk di sini berjam-jam, besok sampai kalau jadi politikus, ya menjadi politikus yang sama dengan politikus yang ada, jadi tikus juga. Ya. Kalau Anda jadi pengusaha, Anda menjadi pengusaha yang sama. Anda jadi dosen, menjadi dosen yang sama. Anda menjadi kiai pun, ya Anda menjadi kiai yang sama. Terus apa perlunya kita sampai bermalam-malam sampai pagi seperti ini? Tapi kalau Anda hayati, Anda menangkap ini sebagai pelok ini bahasa mana? Apa? Iya, itu bahasa Madura. Oh, berarti sama. Itu bahasa Madura. Pelok itu anunya mangga itu pelok. Ya, nah, itu kita hayati, gitu ya. Sehingga Anda berbeda. Jadi apapun yang berbeda, gitu ya. Seperti beliau mencontohkan, gitu ya. Beliau sampai menarik diri itu semua karena demi menjaga tetap adanya Islam di Indonesia yang kira-kira betul-betul tetap pada esensi Islamnya. Gitu. Nah sekarang jangankan seperti beliau, gitu ya, jangan seperti beliau Kiai Muhammad Najib, gitu ya. Kalau mau menempuh jalan ini, tapi kan ini memang harus ditempuh, gitu, harus ditempuh. Seperti saya kecil-kecilan, gitu ya. Saya pesantren saya itu, kalau saya mau bermain seperti yang lain-lain, tidak seperti itu. Tidak akan gubuk bambu, tidak akan apa. Saya punya kenalan yang sekarang dekat sama Jokowi. Nah, saya bisa tinggal, Pak, tolong ini bantu saya gini. Tapi tidak saya lakukan. Saya terima golek utangan bangun pondok daripada seperti itu. Loh iya. Daripada terus diminta bantuan, ayo ajukan proposal, tapi nanti dipotong 30%. Nah itu. Saya kan jadi bekerja sama juga dengan para koruptor-koruptor itu. Gitu ya. Jadi saya suruh ngajukan proposal, yang suruh ngajukan sana, tapi yang motong juga sana. Dan saya suruh melaporkan 100%. Nah, seperti itu terjadi. Nah, sekarang Anda jangan lihat gemebernya. Maaf, saya bukan berarti menganggap semua pesantren yang seperti itu, gitu ya. Tapi yang umum tuh seperti itu sekarang. Kalau tidak seperti itu, pesantren juga bisa bangun sekarang. Contohnya seperti yang saya lakukan itu. Oh iya, gitu ya. Saya kalau mau bikin pesantren saya lantai 3, lantai 7 bisa. Saya tinggal datang ke Jakarta, ajukan proposal, yang penting 30%. Bisa. Tapi untuk apa? Saya bagian dari yang merusak dan menghancurkan Indonesia. Nah, itu ya. Maka saya itu, ya, pesantren saya sampai seperti itu saya terima utang, sampai saya tuh utang kemana-mana, bangun pondok gak apa-apa. Nah itu ya. Daripada 30%, 20% dan seterusnya. Nah ini yang terjadi. Nah maka Anda, nah ini maksudnya beliau tadi, ya. Ini berbahaya itu begitu, jangan. Jadi kenapa? Kan apa yang dilakukan beliau ini sesuatu yang gharib tadi yang saya katakan, yang memang tidak mengikuti alur umum mainstream yang sudah kita kutuk bersama-sama, tapi kita ulangi dan kita ulangi terus. Gitu ya. Itu saya kira perlu bicara fikih Muzamili dulu ya. Ya. Terus itu saya menggarisbawahi apa yang dikatakan beliau Kiai Fauzi tadi, gitu ya, itu memang penting. Jadi begini, dalam kitab Al-Hikam, nah saya mau menyampaikan ini tasawuf ini sedikit. Maksiatun awrasat dzullan, ya, waftiqaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaro. Itu ya. Dalam hikam itu seperti itu, ya. Jadi kemaksiatan
yang akhirnya menyebabkan kamu itu merasa hina dan kecil di hadapan Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang akhirnya menyebabkan kamu sombong dan congkak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikam. Ya. Oleh karena itu kalau kita melakukan sebuah perbuatan taat, banyak sholat, sering umroh, macam-macam, tapi terus menyebabkan kita itu sombong congkak, itu tipu daya setan. Itu bukan suatu kebaikan, gitu loh ya. Bukan suatu kebaikan. Malah masih lebih baik orang yang bermaksiat tapi karena merasa banyak dosa, merasa hina dan bahkan merasa paling hina di dunia, sehingga tidak ada yang bisa disombongkan karena aku penuh dengan dosa. Seperti Abu Nawas Dunubi, mislu adzir rimali. Nah, dan seterusnya itu. Itu bukan berarti kita terus kalau gitu kita perbanyak maksiat saja. Ya bukan begitu. Nah, itu bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Mungkin saya kira maksudnya sudah paham sampean ya, orang-orang lain masa nggak paham. Gitu. Nah, saya kira itu garis bawah saya. Terima kasih ya. Jadi mungkin malam hari ini kita menegaskan begini. Allah mengatakan, wahai hambaku, engkau tidak makan kecuali aku. Engkau tidak makan kecuali aku memberimu makan. Sekarang kenapa engkau tidak bilang sama Allah seperti itu? Ya Allah, aku tidak makan kecuali engkau beri makan. Kenapa bukan kita yang bilang gitu juga? Dan itu saya aplikasikan. Saya mengosongkan gelas kehidupan saya, sehingga yang masuk hanya tetesan minuman dari Allah. Tapi saya tidak menganjurkan Anda sekosong saya. Saya tidak menganjurkan Anda untuk berspekulasi seperti saya. Dosa spekulasi saya luar biasa. Saya pokoknya mati orang pokok. Pokoknya nek ora Gusti Allah sing keimangan aku ora mangan. Dan anak-anak saya kasih tahu, istri saya kasih tahu. Dan itu kita tempuh berpuluh-puluh tahun, termasuk Kiai Kanjeng. Tidak proposal, tidak melamar, tidak. Ini kita dijadwal ke Amerika bulan September atau Oktober. Tapi karena salah satu yang menawari adalah KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, sehingga tiketnya juga nanti dari uang rakyat, dari APBN. Teman-teman kata orang, nek duit rakyat aja. Rakyat di sisi Surabaya ini masuk kini minggu numpak motor nabur, senergane Aqua 150 saya mau. Jadi kalau saya dan teman Kiai Kanjeng ke Amerika, saya akan cari tiket sendiri. Saya akan bilang sama Allah, kalau engkau mengizinkan, engkau memberi fasilitas. Kalau engkau tidak memberi fasilitas, berarti engkau tidak mengizinkan. Bagi kami berangkat karena engkau dan tidak berangkat karena engkau. Maka pengumumannya kepada Kiai Kanjeng adalah sopo sing siap orang melu, bukan sopo sing siap berangkat. Sopo sing siap orang berangkat. Nah ya, maksud saya mari sikap seperti ini jadi sikap kita. Itu loh teman-teman semua. Dalam tentu saja dalam setiap sesuai dengan bidang kita masing-masing. Insya Allah ada perubahan Indonesia seperti itu. Dan seandainya Indonesia tidak sampai berubah, minimal kita ini tidak termasuk orang-orang yang mengikuti mainstream yang seperti itu. Bagaimana Anda akan membuktikan kasih sayang Allah kalau dirimu dipenuhi oleh kasih sayang yang bukan Allah? Kan begitu. Nah, sepiro wanimu ki keukur, ojo njur total ngono kuwi, njur ora nyambut gawe, ora kayak Gusti Allah, ora ngono. Temukan bahwa gajimu itu adalah gaji yang diridhoi Allah, itu berarti Anda dikasih makanan oleh Allah, kan begitu. Kalau Anda setia dengan itu, Anda istiqomah dengan itu, maka Allah akan bermurah hati luar biasa, dan engkau tidak akan pernah punya keyakinan tidak pernah punya keraguan dan ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan Kiai Kanjeng iki elek-elek yang bukti kayak kuwi, kata yang ngono-ngono kuwi bocah. Tapi kita buktikan itu. Yang kita buktikan bukan diri kita. Yang kita buktikan bukan kebenaran kita. Yang kita buktikan adalah kebenaran Allah. Ya Allah, jadikan aku alat bukti kebenaranmu di muka bumi. Kan begitu. Dan gue luar biasa, Allah luar biasa. Top ya. Wis gue percaya. Nek gue jadi rezekimu akan berbanding sejajar, berbanding lurus dengan keyakinanmu. Neng ukuran aja njur
Mentang-mentang aku ngomong bebas, menurutku yang ngomong bebas nih dia aku gaplok tentara gitu. Semua ada ukurannya. Jadi saya membangun sejak tahun 70 itu ada ukurannya semua. Teman-teman sekalian, tentang kesombongan orang beriman, kesombongan orang beribadah sudah kita omongkan dulu. Jadi orang berkuasa ngemu sombong, wong kuat ngemu sombong, wong pinter ngemu sombong, wong sugih ngemu sombong. Dan yang paling berbahaya dari semua kesombongan itu adalah kesombongan orang alim, kesombongan orang yang merasa ibadahnya lebih bagus dan lebih hebat dari orang lain. Dan teman-teman sekalian, makanya di sini dibiasakan tidak berpakaian orang yang beribadah. Berpakaian opo wae sakarepmu ora masalah. Dan aku ora menilai kowe iki wong apik wong ora wong elek. Sing penting kowe ngerti awakmu dhewe-dhewe. Kan gitu. Tadi kan seperti beliau bilang, masuk nganggo serban terus ngarit kan ya ora cocok. Kleru jempol barang gue mau. Yo kebangetan nek kleru jempol. Ya bentuknya kayak ketoro. Coba menggil dalu di praktek. Kleru jempol melin nembot. Jadi teman-teman sekalian, terakhir, Anda lihat, Anda ini punya watak pejuang berapa persen? Setelah itu ambil keputusan akan kamu kembangkan apa tidak. Sebab manusia ada 4 macam. Ini sudah ilmu lama awal maknya dulu. Pokoknya gue neng kantor mesti ada 4 macam itu. Gue neng lingkunganmu di RT ada 4 macam ini. Ada pencetus, ya, perintis. Ini belum tentu dia mampu membangun perintisannya. Jadi dibutuhkan seorang pembangun, seorang manajer. Tapi manajer ini dia butuh yang ketiga, yaitu pemelihara. Nah, itu mayoritas manusia itu pemelihara, pegawai, ya pokoknya tekun tiap hari rajin. Yang keempat adalah pendobrak. Pendobrak ini nyebai. Wabah disalahke kudu ngene, kok ngono gitu. Baru ndobrak turu. Tidak apa, tapi itu bagian dari manusia. Dan Anda temukan detail Anda itu bagian yang mana. Kalau Anda orang yang tipe setia, sudah setia. Yang Anda yang ketiga, pemelihara. Kalau Anda perintis, Anda harus tanggung resiko sebagai seorang perintis. Kalau Anda manajer, Anda harus punya kesucian sebagai manajer. Jadi alimul ghaib wasyahada, Rahman Rahim, Malik. Kalau Anda sudah manajer Malik, ya, maka Anda harus kudus yang pertama. Supaya persyaratan berikutnya terpenuhi. Kudus, salam, mukmin, muhaimin. Kalau sudah memenuhi muhaimin, Anda akan aziz. Anda tidak akan dijatuhkan siapa-siapa, Anda tidak akan bisa dihantam oleh siapa-siapa. Bahkan Anda kemudian jabbar. Dan terakhir Anda adalah mutakabir. Anda mutakabir itu mentakaburi. Mentakaburi itu merantasi, mengatasi. Jadi kue yang masalah, kue lebih gede mengenai masalah. Dan kamu bisa itu. Setiap orang bisa. Begitu ada masalah, kamu jangan tertekan oleh masalah. Kamu mengembangkan dirimu, pikiranmu, hatimu, mentalmu, keyakinanmu pada Allah sehingga kamu lebih besar dari masalah. Dan kamu berperang dalam masalah itu untuk menyelesaikan. Gitu. Semua sekalian. Nah, untuk urusan yang gede, yang besar, Pak Muhaid, Pak Muzamil, minimum kita ini, kita kan sudah kita